Membaca doa di dalam hati dimulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Kenapa? Sakit. Ya, kita doakan semoga Mbak Hangga ini lekas diberikan kesembuhan biar bisa bergabung kembali di sini ya. Ya. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah. Semuanya? Sudah sarapan tadi? Belum. Sama itu juga belum sarapan. Tapi meskipun belum sarapan, pikirannya harus fokus ke sini ya. Jangan sampai nanti tubuhnya ada di sini tapi pikirannya melayang mana-mana. Ingat makanan lah, ingat apa? Mau jajan lah. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita harus fokus ke depan, harus fokus untuk belajar. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ayo, teks prosedur. Iya, teks prosedur. Membuat apa kemarin itu? Tas noken. Tas noken itu tas tradisional dari mana anak-anak? Dari Papua. Dari Papua. Kalau tas Anyaman? Dari Jawa Timur. Masa kalian nggak pernah lihat di rumah ibu nenteng-nenteng tas Anyaman? Pernah. Nah, nanti untuk melanjutkan pembelajaran hari ini kita akan belajar tema yang baru yaitu tentang teks dongeng fabel. Nanti anak-anak akan mencari informasi dari teks dongeng fabel, surah dan daya. Nanti mencarinya berkelompok ya. Setelah itu anak-anak akan memperagakan surah dan daya di depan bersama kelompok. Ini Bu siapkan topengnya. Nah, nanti pakai ini yang memperagakan di depan. Apa nih buaya? Ya, buaya sama Buaya. hiu. Kayak Indonesia ini ya. Atau sayapnya ada buaya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, coba anak-anak perhatikan. Apakah kalian pernah melihat patung ini? Nah, di mana coba lihatnya? Di dekatnya Kebun binatang. Iya, di dekatnya kebun binatang. Kemudian di mana? Mbak Siti? Dekatnya museum, Bu. Iya, di dekatnya museum. Kemudian di mana lagi? Pahlawan di Di yang ada di mana? Tugu Pahlawan itu kan di dekatnya balai kota itu. Kemudian ada lagi di daerah Kenjeran. Ayo. Di Taman Surabaya. Iya, jadi ada 3 titik di kota kita, kota Surabaya ini yang menggambarkan patung, surah dan daya. Kalian pernah tidak ke kebun binatang? Pernah. Lihat apa di sana coba? Lihat monyet, lihat buaya. Ya, lihat monyet, lihat buaya. Terus kalian pernah tidak membaca dongeng tentang binatang? Pernah. Dibacakan sama ibu, sama nenek. Nah, terus kenapa ya patung surah dan daya ini ada di kota kita sampai ada 3 titik loh? Ya, kenapa kok banyak sekali patung surah di kota kita ini? Ada yang tahu tidak asal usul patung surah dan daya ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, kita akan belajar bersama. Nanti kita akan mencari informasi terkait dongeng, fabel, surah dan daya. Maka dari itu anak-anak harus menyimak video ini biar gak ketinggalan informasinya. Siap? Siap. Hiu surah dan buaya bayang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor hiu surah dan buaya bayang yang tinggal berdampingan. Karena keduanya sering bertukar memperebutkan makanan, mereka akhirnya membuat perjanjian yang sangat menguntungkan. Sudah ya? Sudah menyimak semuanya? Agar kita lebih kenal surah dan daya, anak-anak sekarang ibu persilakan untuk membaca teks dongeng surah dan daya yang ada di bahan ajar yang sudah ibu berikan dengan suara yang nyaring. Anak kelas 2 biasanya kalau suruh baca pura-pura baca. Ayo suaranya dikeluarkan. Dimulai dari sekarang. Hiu surah dan buaya bayang. Pada zaman dahulu
Jadi coba ibu tanya, tadi tokohnya itu ada siapa saja ya? Yusura dan Baya. Mengapa ya kedua tokoh ini, kedua binatang ini selalu bertengkar? Yang memperebutkan makanan, mereka tidak ada yang mau. Ya. Nah, asal usul Surabaya ini selalu dikaitkan dengan apa? Dengan cerita Sura dan Baya. Nah, sekarang ibu akan membentuk anak-anak menjadi 3 kelompok. Ini berdasarkan hasil tes diagnostik kemarin ya. Jadi ibu kelompokkan kelompok A, Mas Ferry, Mas Fahmi, Mbak Tika. Kemudian kelompok B, Mbak Yesi, Mbak Tiwi, sama Mbak Sera. Kelompok C, Mbak Nurin, Mbak Suci, sama Mbak Feby. Bisa berkelompok sekarang. Nah, ini sudah ada LKPD masing-masing, sudah ada petunjuknya masing-masing. Kelompok A silakan dikerjakan sesuai petunjuknya, kelompok B dikerjakan sesuai petunjuknya, dan kelompok C dikerjakan sesuai petunjuknya. Sudah anak-anak? Sudah. Sekarang berdiri semua membentuk lingkaran di sini. Kita akan bermain no ball game. Nah, anggap saja ini bola salju. Ayo, kita akan bermain bersama. Nah, kita akan melempar ini, dilemparkan ke temannya ya, sambil menyanyikan lagu daerah atau lagu anak, terserah kalian. Yuk, sepakatannya. Apa akhirnya tadi? Ya. Nah, kalau ibu bilang stop dan ternyata ini dipegang oleh salah satu dari kalian, maka kalian harus maju untuk bermain game wortel ini. Siap? Siap. Semuanya? Oke, ini silakan dimulai dari Saka. 1, 2, 3. Silakan nanti dites 1 mutiara, kemudian jawab. Ini pertanyaannya sesuai dengan LKPD yang sudah dikerjakan tadi. Kalau benar-benar mencari, nanti kelompok B ibu kasih 2 jempol. Ayo kita tap. Egois. Iya benar. Tepuk tangan buat kelompok B. Silakan duduk kembali Mbak Sera. Baik, karena anak-anak tadi sudah bermain, kemudian sekarang anak-anak kan tadi sudah membaca teks dongeng tabelnya sendiri-sendiri ya. Sekarang bersama kelompok dipersiapkan untuk memperagakan dialog antara Sura dan Baya. Jadi nanti ada yang berperan sebagai naratornya yang membacakan. Pada zaman dahulu kala hiduplah seekor hiu Sura dan Baya. Terus nanti yang berperan menjadi Sura berarti harus membacakan dialog Sura. Dan yang berperan sebagai Baya harus membacakan dialog Baya. Nah, biar adil, ibu gak akan tunjuk langsung. Ibu akan spin. Spin ya. Siapakah yang akan maju? Ayo di depan. Ibu duduk di sini. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor hiu Sura dan buaya Baya yang tinggal berdampingan. Karena keduanya sering bertengkar, merebutkan makanan, mereka akhirnya membuat perjanjian yang saling menguntungkan. Aku bosan harus berkelahi denganmu, Baya.
Aku juga bosan. Surah bagaimana ya supaya kita tidak berkelahi lagi? Ya, tepuk tangan dulu. Jauh sekali. Keren ya? Iya. Keren. Baik. Seru? Pertemuan selanjutnya nanti semua kelompok akan kebagian seperti itu. Nah sekarang karena anak-anak tadi sudah berkelompok ya mencari informasi teks dongeng fabel surah dan baya berkelompok, sekarang ibu kasih sendiri. Ya. Silakan dikerjakan. Oh tadi yang kelompok A mana? Kalau sekarang mengerjakannya itu individu. Kalau tadi itu bekerja sama, maka sekarang itu harus mandiri, tidak boleh tolak-tolak ke temannya. Sudah anak-anak? Sudah. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat kesimpulan bersama. Tadi kan anak-anak sudah berkelompok ya mencari informasi teks dongeng fabel. Apa tadi? Surah. Kemudian tadi memperagakannya di depan. Nah tadi siapa saja ya tokohnya? Surah. Ya. Kemudian tempatnya tadi itu di mana? Di sungai. Coba ibu tanya, wataknya hiu surah itu bagaimana anak-anak? Serak apa ya? Egois. Lalu apa pesan moral yang dapat kita pelajari? Selesaikanlah permasalahan dengan musyawarah. Jika keputusan sudah diambil, janganlah ingkar Janji. Perkelahian itu akan Merugikan. Jadi ini yang bisa kita pelajari dalam kehidupan Hari. Kita tidak boleh ingkar janji dengan teman Sendiri. Kalau sudah membuat janji, ayo besok belajar kelompokan di rumahnya siapa? Kalau sudah berjanji ya, maka harus ditepati. Kemudian kalau misalnya ada masalah ya, jangan dengan kekerasan ya. Kita harus bisa mengambil keputusan bersama. Siap semuanya? Siap. Nah, pesan moral ini harus diterapkan dalam kehidupan Sehari-hari. Siap? Siap. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semangat. Tidak ngantuk? Tidak. Ya, pada pertemuan selanjutnya semua kelompok akan kebagian untuk memperagakan seperti tadi. Jadi harus dipersiapkan untuk minggu depan. Jangan lupa untuk belajar di rumah, membantu orang tua, tapi juga harus belajar, dikurangi main game. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa sesuai keyakinan masing-masing di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.